tersebut menunjukkan kerangka pelaporan keuangan yang terdiri dari 3 tingkat utama, yaitu tingkat pertama terdapat tujuan. Tujuan dari laporan keuangan memberikan informasi tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor ekuitas sekarang dan potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Tingkat kedua, terdapat karakteristik kualitatif dan unsur. Karakteristik kualitatif terdiri dari kualitas dasar dan peningkatan kualitas. Sedangkan unsur terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban. Tingkat ketiga terdiri dari asumsi, prinsip, dan kendala. Asumsi terdiri dari entitas ekonomi, kelangsungan usaha, unit moneter, periodisitas, dan akrual. Prinsip terdiri dari pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, pengungkapan penuh. Dan yang terakhir kendala terdiri dari biaya dan materialitas. Tingkatan pertama, tujuan dasar. Tujuannya yaitu memberikan informasi keuangan tentang pelaporan entitas yang berguna untuk investor sekarang dan potensial, pemberi pinjaman dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan dengan kapasitas mereka sebagai penyedia modal. Tujuan lainnya yaitu yang pertama, diberikan dengan menyusun laporan keuangan untuk tujuan umum. Laporan disusun untuk tujuan umum artinya dirancang agar bermanfaat bagi berbagai pengguna. Yang kedua, asumsi adalah bahwa pengguna membutuhkan pengetahuan yang wajar tentang bisnis dan akuntansi keuangan untuk memahami informasi. Maksudnya, mengasumsikan bahwa pengguna memiliki pemahaman dasar tentang bisnis dan akuntansi sehingga mereka dapat memahami informasi yang disajikan. Singkatnya, tujuan utama laporan keuangan adalah memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan agar para pengguna dapat menilai kondisi ekonomi entitas dan membuat keputusan investasi atau pinjaman yang tepat. Tingkat kedua, konsep dasar. Berdasarkan International Accounting Standards Board (IASB), mengidentifikasi karakteristik kualitatif informasi akuntansi yang dibedakan menjadi informasi yang lebih baik atau lebih berguna dari informasi yang kurang bermutu atau kurang berguna untuk tujuan pengambilan keputusan. Intinya, karakteristik kualitatif membantu memastikan bahwa informasi akuntansi memiliki kualitas yang cukup baik untuk digunakan oleh para pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan yang tepat dan efektif. Kedua, di sini itu ada konsep dasar. Dan konsep dasar ini ada beberapa bagan atau pohon-pohon yang berakar ini. Yang pertama itu ada penyedia modal atau investor dan karakteristiknya. Lalu itu ada biaya dan kegunaan pengambilan keputusan. Nah, dari pengambilan keputusan ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada relevansi dan penyajian yang tulus atau jujur. Nah, relevansi sendiri itu ada nilai prediktif, nilai konfirmasi, dan materialis. Dan untuk penyajian yang jujur atau tulus itu terdiri dari kelengkapan, netralitas, dan bebas dari kesalahan. Dan untuk selanjutnya itu ada dapat dibandingkan, dapat diverifikasi, tepat waktu, dan dapat dipahami. Unsur laporan keuangan. Unsur yang berkaitan secara langsung dengan pengukuran posisi keuangan adalah aset, liabilitas, dan ekuitas. Pos-pos ini didefinisikan sebagai berikut. Aset, sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Liabilitas, utang perusahaan masa kini dari entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Ekuitas, hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua liabilitas. Unsur penghasilan dan beban definisikan sebagai berikut. Penghasilan, kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari distribusi penanaman modal.
Beban penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal. Tingkat ketiga, pengakuan, pengukuran, dan konsep pengungkapan. Konsep-konsep ini menjelaskan bagaimana perusahaan harus mengakui, mengukur, serta melaporkan unsur dan peristiwa keuangan. Yang pertama ada asumsi, entitas ekonomi, kelangsungan usaha, unit moneter, periodisitas, aktural. Yang kedua ada prinsip, pengukuran, pengakuan pendapatan, pengakuan beban, dan pengungkapan penuh. Yang terakhir ada kendala, biaya, dan materialitas. Tingkat ketiga, asumsi. Asumsi dasar yang pertama ada entitas ekonomi atau kesatuan akuntansi. Perusahaan menjaga aktivitasnya terpisah dan berbeda dari pemiliknya dan dari unit bisnis lainnya. Yang kedua ada kelangsungan usaha atau kesinambungan. Perusahaan bertahan cukup lama untuk memenuhi tujuan dan komitmen mereka. Tiga ada unit moneter, pengukuran dalam nilai uang. Uang adalah denominator yang umum. Periodisitas atau periode akuntansi. Perusahaan dapat membagi kegiatan ekonominya ke dalam beberapa periode waktu. Akuntansi berbasis akrual. Transaksi dicatat pada periode di mana peristiwa itu terjadi. Tingkat ketiga, prinsip. Prinsip pengukuran biaya perolehan umumnya dianggap sebagai penyajian jujur dari jumlah yang dibayarkan untuk item tertentu. Nilai wajar adalah jumlah di mana aset dapat dipertukarkan, liabilitas dapat diselesaikan, atau instrumen ekuitas yang diberikan dapat dipertukaran antara pihak yang memiliki cukup pengetahuan dalam transaksi wajar. IASB juga telah mengambil langkah tambahan yang memberikan perusahaan pilihan untuk menggunakan nilai wajar sebagai dasar pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan. Pengakuan pendapatan. Pendapatan diakui jika terdapat besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa depan akan diperoleh perusahaan dan dapat dilakukan pengukuran yang dapat diandalkan dari jumlah pendapatan yang dimungkinkan. Maksud gambar tersebut, gambar ini menjelaskan konsep pengakuan pendapatan dalam akuntansi. Menurut konsep ini, pendapatan diakui ketika terdapat kemungkinan besar bahwa manfaat ekonomi akan diperoleh perusahaan dan pengukuran jumlah pendapatan dapat dilakukan secara andal. Berikut adalah poin-poin penting dari gambar tersebut. Yang pertama, tahap produksi. Selama produksi barang atau jasa, pendapatan belum diakui karena belum ada transaksi atau pengiriman barang kepada pelanggan. Yang kedua, akhir produksi. Pendapatan belum diakui sampai produk siap dijual atau dikirimkan kepada pelanggan. Yang ketiga, pengiriman atau penjualan. Pendapatan biasanya diakui saat barang dijual atau dikirim kepada pelanggan. Pada tahap ini, perusahaan menganggap manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh secara pasti. Yang keempat, penerimaan kas. Meskipun kas diterima setelah pengiriman, pengakuan pendapatan tetap dilakukan pada saat penjualan atau pengiriman, bukan saat uang diterima. Garis waktu ini menunjukkan bahwa dalam akuntansi, pendapatan diakui bukan saat produksi atau penerimaan kas, tetapi pada saat penjualan atau pengiriman barang yang menandakan kepastian manfaat ekonomi. Pengakuan beban arus keluar atau penggunaan lain dari aset atau munculnya liabilitas atau gabungan keduanya. Selama periode sebagai akibat dari pengiriman atau produksi barang dan atau penyediaan jasa. Jenis biaya dibagi menjadi dua, yaitu biaya produk dan biaya periode. Biaya produk ada bahan baku, tenaga kerja, overhead. Biaya periode ada gaji dan biaya administrasi. Hubungan langsung antara biaya dan pendapatan. Tidak ada hubungan langsung antara biaya dan pendapatan. Pengakuan mengakui pada periode pendapatan prinsip pengaitan beban pada saat terjadinya. Pengungkapan penuh.
Laporan keuangan adalah dokumen yang berisi catatan keuangan perusahaan dalam periode tertentu yang berfungsi untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan. Yang kedua, catatan atas laporan keuangan adalah bagian dari laporan keuangan yang berisi penjelasan, analisis, atau daftar terperinci. Yang ketiga, ada informasi tambahan. Informasi tambahan adalah materi, dokumen, atau hasil tambahan yang memberikan fakta tambahan. Tingkat ketiga yaitu kendala biaya-biaya penyediaan informasi harus dipertimbangkan terhadap manfaat yang diperoleh dari penggunaannya. Ada materialitas. Informasi dianggap material jika mengabaikan atau salah menyatakan yang bisa mempengaruhi atau mengubah penilaian informasi pengguna. Informasi yang disajikan harus material, yaitu memiliki dampak yang signifikan terhadap keputusan pengguna laporan keuangan. Secara keseluruhan, kerangka ini bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat memberikan informasi yang andal, relevan, dan dapat dipahami oleh pengguna, sehingga mereka dapat membuat keputusan ekonomi yang tepat terkait dengan entitas yang dilaporkan. Sifat dan keterbatasan laporan keuangan. Yang pertama ada laporan keuangan bersifat historis, yaitu merupakan laporan atas kejadian yang telah lewat. Karenanya, laporan keuangan tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua ada laporan keuangan bersifat umum dan bukan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pihak tertentu saja. Yang ketiga ada proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dan berbagai pertimbangan. Yang keempat ada akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Demikian pula penerapan prinsip akuntansi terhadap suatu fakta atau pos tertentu mungkin tidak dilaksanakan jika hal ini tidak menimbulkan pengaruh yang material terhadap kelayakan laporan keuangan. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Bila terdapat beberapa kemungkinan, kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil. Selanjutnya ada laporan keuangan lebih menekankan pada makna ekonomi suatu peristiwa atau transaksi daripada wujud hukumnya, yaitu formalitas. Selanjutnya ada laporan keuangan disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan memakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan. Selanjutnya ada berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber-sumber ekonomis dan tingkat kesuksesan antar perusahaan. Selanjutnya ada informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan, umumnya diabaikan. Nah, ini dia sekian video pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat.